Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan membaca kitab Shalatul Mu'min. Seperti ini bentuknya, covernya, atau dalam versi terjemahan covernya seperti ini. Buku ini ada 3 jilid, dan jilid pertamanya mulai dari awal bab tentang sholat sedang dibahas di hari Rabu malam di Masjid As-Salam Bandara. Kalau saya tidak salah sudah masuk dalam pertemuan sekitar 20-an. Adapun untuk jilid ketiganya kita bahas mulai malam hari ini di Masjid Istiqlal Panorama Balikpapan, dan kita hanya akan mengambil satu bab, yaitu bab terakhir dari kitab ini, bab ke-33 yang berkenaan dengan sholat jenazah. Tetapi meskipun hanya satu bab, tebalnya segini. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang pernah ikut kajian saya di Masjid BDI, yaitu kajian bimbingan Islam untuk pemula, buku itu kecil, buku saku, sangat tipis, dan selesai dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun. Dan kalau seandainya kita hanya mengandalkan satu malam, yaitu hari Rabu malam di bandara, untuk menyelesaikan 3 kitab tebal seperti ini, saya kira mungkin butuh waktu 20-an tahun dan belum tentu masih hidup. Maka untuk mengejar waktu, karena kita berkejar-kejaran dengan ajal, maka saya pun membagi pembahasan kitab yang jumlahnya 3 jilid ini. Jilid 1 di bandara, jilid 3 di bab yang terakhir yang tetap tebal ini di Masjid Istiqlal Balikpapan. Adapun jilid keduanya nanti kita sambil jalan melihat di mana waktu dan tempat yang paling cocok untuk membahasnya. Nah, untuk mempersingkat waktu dalam pengajian ini saya hanya akan menyimak kitab Arabnya. Nanti akan ada seorang pembaca. Dalam kesempatan kali ini bapak saya akan membacakan bahasa Indonesianya. Teman-teman yang sudah punya kitab Indonesianya silakan menyimak bahasa Indonesianya. Saya hanya menyimak bahasa Arab dan tidak banyak membacakan Arabnya untuk menghemat waktu, dan saya ingin meng-cross check apakah terjemahannya sudah benar atau siapa tahu ada yang perlu diperbaiki. Nah, mari kita mulai baca bab Salatul Janaiz, al-mabhatsur rabi' wa thalathun, Salatul Janaiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salat jenazah. A. Definisi jenazah. Kata janaiz dengan huruf jim berharokat fathah bukan yang lainnya adalah bentuk jamak dari kata janazah atau janazah. Jenazah dan jinazah adalah 2 bentuk yang dapat dipergunakan, namun mengucapkannya dengan kasroh dianggap lebih fasih. Ada yang berpendapat bahwa jenazah dengan fathah berarti mayat atau jenazah, sedangkan jinazah dengan kasroh untuk menunjukkan arti keranda jenazah. Akan tetapi ada pula yang mengatakan sebaliknya. Imam Ibnul Athir berkata, kata janazah atau jinazah, baik dengan kasrah ataupun fathah, berarti jenazah beserta kerandanya. Ada pula yang mengatakan bahwa berarti keranda jenazah apabila dibaca dengan kasrah, dan berarti jenazah apabila dibaca dengan fathah. Al-Fairuz Abadi berkata, kata janazah atau jinazah dengan fathah dan kasrah
berarti jenazah. Dengan kasrah berarti jenazah, sedangkan dengan fathah berarti keranda atau sebaliknya. Mungkin juga hanya dengan kasrah menunjukkan arti keranda beserta jenazahnya. Wallahu a'lam. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, kata jenazah berasal dari kata jenazah. Jenazah yang berarti ditutupi. Di pembukaan tulisannya, penulis mengatakan kita akan membaca bab tentang sholatul janaiz. Janaiz itu jamak dari janazah atau jinazah. Ada yang mengatakan sebenarnya yang fasih itu jinazah. Tapi mungkin kebanyakan dari kita membacanya dengan janazah. Ada yang mengatakan janazah itu artinya orangnya, sedangkan jinazah itu kerandanya. Ada yang mengatakan justru sebaliknya, janazahlah kerandanya, jinazah itu orangnya. Ala kulli hal, memang ini ada dua sudut pandang, bisa dikatakan janazah dan bisa dikatakan jinazah. Silakan. Yang kedua. B. Mengisi waktu dan memanfaatkan kondisi dengan amal-amal soleh sebelum hilang kesempatan. Allah berfirman yang artinya, di bab B, penulis mengatakan bab tentang bagaimana seseorang memanfaatkan waktu untuk banyak-banyak beramal soleh sebelum hilang kesempatannya. Maksudnya adalah bab tentang firman-firman Allah yang memotivasi kita untuk selama masih ada hayat di kandung badan, maka banyak-banyaklah beramal. Pertama adalah firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula laula anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. yang artinya, dan kembalilah kamu kepada Rabb-Mu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabb-Mu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Az-Zumar ayat 54 sampai dengan 58. Di ayat yang disebutkan di awal-awal ini, Allah mengatakan kepada kita, jangan sampai ada seseorang yang berkata nanti di akhirat, betapa besar penyesalanku karena dahulu aku menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Allah berikan, dan ketika itu aku menjadi orang yang suka memperolok-olok agama. Kita dapati kaum muslimin di zaman sekarang banyak yang tidak mengenal agamanya, sehingga di dalam kehidupannya mereka banyak bersenda gurau.
meremehkan soal perkara-perkara agama, tidak mengerjakan ibadah yang Allah perintahkan, sehingga akhirnya ketika nanti dia sudah mati dalam keadaan belum sempat bertaubat, dia akan menjadi orang yang berkata, betapa besar penyesalanku karena dahulu ada kesempatan, tapi aku malah menjadi orang-orang yang suka mengolok-olok agama ini. Contoh, ada temannya yang pergi sholat 5 waktu, dia bilang, salamnya sama Allah. Dia pikir itu sesuatu yang lucu, ya, hanya dijadikan bahan senda gurau saja. Tapi nanti di hari kiamat akan jadi penyesalan. Ya, orang-orang yang suka mengejek misalnya ibu-ibu yang berjilbab, dikatakan misalnya ibu-ibu pengajian, ibu-ibu yang nggak kepanasan, nggak, ya, dikatakan hal-hal yang jelek, nanti di hari kiamat akan jadi penyesalan. Ini di antara yang Allah ingatkan kepada kita, mumpung ada waktu. Kalau sudah datang ajal, maka tidak akan ada lagi kesempatan. Kalau sudah datang kematian, maka tidak ada lagi kata-kata saya belum siap. Nanti yang ada hanyalah orang-orang yang berkata, andai saja dulu Allah memberikan saya petunjuk, niscaya saya menjadi orang yang bertakwa. Padahal petunjuk itu bertebaran di mana-mana. Petunjuk tentang agama ini ada di mana-mana. Di YouTube ada. Seandainya pun ada orang yang suka nonton bola misalnya di YouTube atau tonton masak-masak, kalau dia mau kulik-kulik, petunjuk Allah ada di dalamnya melalui pengajian-pengajian dan majelis ilmu yang di-record lalu kemudian di-upload. Tapi biasanya orang kalau sudah lihat pengajian, jempolnya langsung scroll ke atas, malas dengar. Tapi kalau yang sudah dikasih tulisan lucu-lucu, yang kayaknya video lucu-lucu, itu yang ditonton. Ya. Baru kemudian di hari kiamat dia mengatakan, seandainya saja dulu Allah memberikan saya petunjuk. Padahal petunjuk ada. Majelis ilmu bertebaran di mana-mana. Hari Sabtu malam Ahad ke Melawai. Adapun yang Allah beri petunjuk, datang ke masjid Sabtu malam Ahad mencari ilmu. Ya, karena mulai dari hari Senin sampai Jumat mereka kerja habis mencari dunia. Sabtu Ahadnya waktu istirahatnya adalah untuk duduk di majelis ilmu. Ya. Jangan sampai juga ada orang mengatakan ketika nanti di hari kiamat didatangkan azab kepadanya, lalu dia mengatakan seandainya saja ada kesempatan lagi, niscaya saya akan menjadi orang-orang yang berbuat baik. Cuma masalahnya, kalau sudah kesempatan itu habis, maka tidak ada lagi kembali begitu. Saya pernah sebutkan di sebagian majelis saya, kita ini tak seperti pulsa. Pulsa kalau habis masih bisa top up lagi. Kalaupun antum tidak ada uang sehingga habis masa aktif, antum masih dikasih tenggat waktu, namanya masa tenggang. Kalaupun nggak ada uang juga, antum lupa, lalu kartunya hangus, maka antum bisa beli kartu yang lain lagi. Kita tidak seperti itu. Kalau habis masanya, ya selesai. Tidak ada lagi kembali atau minta top up nyawa begitu. Ya. Kemudian firman Allah Ta'ala disebutkan di sini, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat.
Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 254. Dalam ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini, Allah mendorong kita untuk membelanjakan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjadi perbekalan di hari kiamat, menjadi tabungan untuk kita nanti bertemu dengan Allah, untuk menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Teman-teman mungkin pernah dengar ada riwayat Aisyah atau sebagian istri Nabi minta izin keluar untuk bagi makanan, bagi daging kambing. Setelah selesai bagi-bagi makanan, istri Nabi pulang lalu ditanya oleh Nabi, ada yang sisa? Dijawab, ada. Ini masih ada kaki yang dibawa pulang. Ini sisanya. Maka Nabi SAW mengatakan, yang ini habis. Habis dimakan, buang tulangnya habis. Sedangkan yang tadi dibagi-bagi, itu yang sisa. Kapan kita dapatnya lagi? Nanti di akhirat. Ini juga menjadi dorongan bagi kita. Selama kesempatan masih ada, jangan sampai teman-teman yang dirahmati Allah, kita diberikan oleh Allah rezeki, lalu tidak pernah keluar rezeki itu sebagiannya di jalan Allah. Kita punya gaji tetap atau kita punya upah kerja, jangan sampai tidak ada sedikit pun yang pernah diinfakkan di jalan Allah. Kemudian firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Munafiqun ayat 9 sampai dengan 11. Di dalam ayat yang baru saja kita baca, Allah mengatakan Allah tidak akan akhirkan jiwa satupun jika sudah datang ajalnya. Kalau sudah datang ajal maka tidak ada lagi penangguhan. Dan kalau sudah datang ajal, maka setiap orang yang jarang beramal baru kemudian akan mengatakan, ya, apa katanya? Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Wahai Tuhanku, tolonglah, kalau seandainya bisa, tolong saya ini diberikan kesempatan sekali lagi, sedikit saja. Niscaya kalau ada kesempatan, saya janji, saya nanti mau bersedekah. Saya janji jadi orang soleh. Tapi balik lagi, apa kata Allah tadi? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal seseorang, maka tidak akan ada lagi penundaan. Selanjutnya apa kata penulis? Setiap orang yang menyia-nyiakan hidupnya akan menyesal ketika menghadapi sakratul maut. Dia akan meminta dipanjangkan usianya, sekalipun hanya sebentar, agar dapat mengejar sesuatu yang luput darinya. Namun, permintaannya itu jauh dari kenyataan. Yang lalu telah berlalu, dan kini telah datang sesuatu yang lain.
Semua itu sesuai dengan kadar kelalaiannya. Adapun tentang orang kafir, gambaran mereka sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Untuk orang kafir, Allah gambarkan di dalam firman-Nya, "Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzabu fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ar rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lam takum min zawal." Dan juga firman Allah, "Hatta idza jaa ahadukumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Demikian surah Ibrahim ayat 44 yang artinya, dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Rabb kami, beri tangguhlah kami, kembalikan kami ke dunia, walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?" Selanjutnya pada ayat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100, Allah berfirman yang artinya, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa tidak mempergunakan nikmat sehat dan waktu luang untuk hal-hal yang semestinya, maka dia benar-benar telah merugi. Sebab dengan melakukan hal tersebut berarti dia telah menukar keduanya dengan harga yang murah. Motivasinya pun tidak dapat dikatakan terpuji. Tidak diragukan pula bahwa seseorang tidak akan memiliki waktu luang hingga hidupnya tercukupi dan badannya sehat. Oleh karena itu, siapa saja yang telah memperoleh kedua nikmat itu hendaklah berhati-hati supaya dia tidak merugi kelak karena meninggalkan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Di antara penerapan sikap syukur atas nikmatnya adalah dengan mematuhi semua perintahnya dan menjauhi segala larangan. Siapapun yang menyia-nyiakan nikmat sehat dan waktu luang, maka dia termasuk orang yang merugi. Sedikit sekali orang yang mendapat petunjuk untuk tidak melakukan hal tersebut. Seperti diketahui, kadang seseorang yang berada dalam kondisi sehat tidak memiliki waktu luang karena kesibukannya mencari nafkah. Sebaliknya, kadang hidup seseorang telah berkecukupan, namun dia berada dalam kondisi tidak sehat. Maka itu, jika kedua nikmat yang terkumpul pada diri seseorang, namun dikalahkan sifat malas atau berbuat taat, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Sebagai pelengkap uraian tersebut, sesungguhnya dunia adalah ladang akhirat. Di dalamnya terdapat perniagaan yang keuntungannya akan tampak di akhirat kelak. Maka itu, siapa yang menggunakan waktu luang
dan kesehatannya untuk ketaatan kepada Allah, maka dialah orang yang berbahagia. Sedangkan siapa yang menggunakan keduanya untuk bermaksiat, maka dialah orang yang merugi. Sungguh waktu luang akan diikuti oleh kesibukan dan kondisi sehat akan diikuti oleh sakit. Andai yang ada hanyalah masa pikun, seperti dikatakan dalam sebuah syair yang artinya seorang pemuda senang dengan lamanya keselamatan dan hidup, maka menurutnya apakah yang dapat dilakukan oleh lamanya keselamatan itu? Pemuda itu akan kembali kepada kondisi yang berat hingga harus dipotong ketika ia hendak bangkit setelah sebelumnya sehat dan mampu berdiri tegak. Sebagai tambahan dari dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis tadi di awal, dalil dari Al-Quran, maka penulis juga menyebutkan beberapa riwayat. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang seharusnya bisa menjadi motivasi bagi kita untuk banyak-banyak beramal. Kata beliau, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak dari manusia yang tertipu. Karena dia dapat dua nikmat ini, dia tertipu. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah waktu luang. Di masa-masa sehat, orang tertipu dengan hanya menghabiskan waktunya untuk cari uang. Kalau di zaman kita sekarang, habis untuk kerja atau berdagang dan jarang kajian. Ada sebagian ikhwan apalagi setelah pandemi ini, pandemi itu dijadikan sebagai kambing hitam. Mereka bilang, Ustaz, masih pandemi. Berapa banyak orang yang sudah ikut pengajian di masa-masa pandemi? Apa yang antum takutkan? Ini kan masih pandemi. Banyak orang yang ikut dan pakai masker bisa. Kecuali mungkin ustadznya yang agak susah pakai masker, karena kalau ngomong suaranya nggak jelas. Jadi terpaksa harus dibuka. Ya, pandemi jangan dijadikan sebagai kambing hitam. Kalau memang kita malas, kita bilang, ya Allah, maafkan saya yang malas ini dan kembalikan semangat saya. Kalau perlu kita WA-WA-an sama teman, tolong ya kalau ada kajian aku diajak. Aku lagi malas ini. Datang ke tempatku, jemputin aku. Jangan biarkan diri kita kemudian larut. Dan akhirnya lama-lama kita luntur sendiri. Yakin, luntur sendiri. Kalau kita tidak punya makanan batin, insya Allah kita akan mudah digoda oleh syaitan. Habis waktu kita di rumah, apalagi setiap rumah sekarang punya internet, paling tidak 2 rumah patungan, sehingga bisa mengakses internet 24 jam. Jadi yang dulunya kita mungkin jam 8 malam, jam 9 malam sekarang sudah tidur, sekarang jam 12 belum tidur. Masih stalking. Lihat berita sana sini, lihat YouTube, habis YouTube bosan pindah Instagram, habis Instagram pindah Facebook, baru nanti akhirnya nggak terasa jam 1 baru tidur. Habis waktu. Ya. Karena masih ada kesehatan. Yang kedua ada waktu luang. Ya, karena masih luang kita bilang, sudah selesai ini, selesai itu. Oh, sudah luang. Yang lain dulu. Lihat berita bola. Beritanya nggak cuma satu. Dapat satu link, nanti di tengahnya ada link yang lain, pindah lagi. Dibuka semua. Satu-satu. Habis waktu 1 jam. Itu baru bolanya. Belum bulu tangkisnya. Itu baru detik sportnya. Nanti pindah lagi ada detik politiknya. Politiknya lagi diikuti. Sampai habis waktu kita. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah motivasi sebelum kita jadi jenazah. Ya. Masya Allah, untuk pertama kalinya saya melihat ada satu kitab yang isinya adalah tentang hukum seputar jenazah. Saya kira biasanya dimulai langsung dengan bab tentang sholat jenazah, tata caranya, bacaannya.
dimulai oleh penulis buku ini dengan motivasi agar kita segera beramal dan tidak tertipu dengan waktu luang dan kesehatan. Nah, tadi dikatakan di sini waqad yakunu mustaghniyan wa la yakunu sahiha. Ada orang juga yang dia punya kecukupan, tapi masalahnya dia tidak punya kesehatan. Orangnya kaya raya misalnya, karena mulai dari seluruh masa mudanya dihabiskan untuk cari uang, di masa tuanya menurut dia perkirakan hanya untuk sekedar menghabiskan sisa hidup dengan kekayaan. Ternyata kekayaannya tidak begitu. Yang dia pikir hanya untuk ya nanti kalau mau jalan-jalan, buat umroh, buat keluar negeri, makan sana, makan sini. Oh ternyata habis buat biaya rumah sakit. Ya. Habis hanya untuk suntik insulin, cuci darah. Tiap 2 minggu harus suntik di kaki supaya tulangnya kuat. Ternyata uang yang dikumpulkan bertahun-tahun itu tidak untuk sebuah kesenangan. Ya, tetapi untuk sesuatu yang tidak diharapkan, yaitu sakit. Yang sakitnya tidak cuma di satu tempat. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, mumpung kita masih punya waktu, luang, masih sehat, maka gunakan waktu tersebut untuk banyak dihabiskan dalam amal yang saleh. Terutama juga teman-teman yang masih bujang. Ada sebagian orang yang mengatakan begini, nantilah kalau aku sudah menikah, insya Allah aku akan rajin kajian sama istriku. Ternyata nggak seperti itu. Di minggu-minggu pertama dia setelah menikah, hilang dari pengajian. Katanya, Ustadz, istri saya begini, istri saya begitu. Ditunggu berbulan-bulan tak hadir, Ustadz, istri saya hamil. Ditunggu berbulan-bulan tak juga muncul di pengajian, dia bilang, Ustadz, istri sudah melahirkan, jadi saya jaga anak. Ustadz. Akhirnya 2 tahun, 3 tahun hilang dari pengajian. Rupanya yang selama ini dicita-citakan, tunggulah nanti kalau sudah menikah, ternyata tidak segampang itu. Rupanya waktu muda, waktu bujang yang seharusnya banyak untuk menuntut ilmu, habis waktu itu hanya untuk leha-leha. Yang dia pikir setelah menikah akan lebih rajin, ternyata jauh lebih malas. Ya. Makanya juga banyak ulama yang mengatakan, mumpung masih muda, mumpung masih bujang, banyak-banyak belajar. Karena kalau sudah menikah, habis waktumu terbagi 2, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk istrimu, ditambah kadang-kadang mertuamu. Nanti kalau istrimu sudah melahirkan, ditambah lagi dengan anakmu yang satu, anak yang kedua. Akhirnya, kamu kembali seperti dulu, yang dulu sudah menikah, balik lagi. Balik lagi ke levelnya orang awam. Nah, tadi disebutkan oleh penulis ada satu syair. Yasurul fata tulu salamati wal baqa fa kaifa tara tula salamati yaf'alu. Yuraddul fata ba'da i'tidalin wa sihhatin yanu'u idza ramal qiyama wa yuhmalu. Ya. Apa katanya tadi? Ada pemuda-pemuda yang senang kalau waktu sehatnya panjang. Tapi intinya ditanyakan, memangnya waktu yang panjang itu apa yang bermanfaat untuk dirinya? Banyak pemuda yang punya waktu yang panjang dihabiskan bukan untuk sesuatu yang baik. Ya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingat apakah tadi sudah dibaca? Sudah dibaca. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Yang artinya, manfaatkanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lainnya, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Semoga Allah SWT merahmati Al-Bukhari karena keindahan syair gubahannya berikut ini. Pergunakanlah waktu luang untuk memperbanyak ruku atau sholat, karena bisa jadi kematiannya datang mendadak. Berapa banyak orang yang kamu lihat sehat tanpa terjangkit penyakit,
tiba-tiba jiwanya yang sehat itu menghilang atau mati. Sungguh indah syair yang dikatakan oleh Al-Busri berikut ini, yang artinya, wahai pelayan tubuh, berapa banyak kerugianmu karena melayaninya? Apakah kamu mencari keuntungan pada sesuatu yang di dalamnya terdapat kerugian? Datangilah jiwamu dan sempurnakanlah keutamaan-keutamanya, karena kamu disebut manusia dengan jiwa, bukan dengan jasad. Tadi disebutkan ada hadis Nabi SAW yang dahulu kita sering kira ini hanya pepatah. Di sekolah SD dulu saya kira ini hanya pepatah, karena guru saya bilang pepatah. Ada pepatah yang guru saya bilang itu hadis, gitu. Kata guru saya, ada hadis yang menyebutkan kebersihan sebagian dari iman. Ternyata itu pepatah. Adapun yang 5 sebelum 5 itu adalah hadis, dia bilang itu pepatah. Saya tukar-tukar. Kata Nabi SAW, 5 sebelum 5. Masa muda sebelum masa tua. Ya, mumpung masih muda teman-teman, masih bisa mobile kemana-mana. Antum keluar malam cari ilmu, nggak pakai jaket, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tua nggak pakai jaket, aduh, ya rematik lah, angin duduk lah, macam-macam. Ya. Kemudian sehatmu sebelum sakitmu, apa yang bisa diharapkan dari rasa sakit? Ya. Kita kalau sakit teman-teman, misalnya vertigo deh, antum mungkin pernah vertigo, mau buka mata susah. Suruh baca Quran, lagi vertigo, ya, lagi stroke misalnya, nggak bisa sholat. Sholatnya mungkin matanya aja yang gerak, sholat isyarat namanya. Ya. Maka nggak ada yang bisa diharap kalau kita sakit, kecuali oke lah dapat pahala sabar, betul. Oh tapi kan kalau kita sakit lalu kita sabar kan dapat pahala, betul. Tapi berapa banyak pahala yang lewat? Ya karena sakit itu. Kalau kita sakit nggak bisa puasa, kita sakit susah sholat, ya. Sudah tua misalnya tadi, ya. Sudah tua baru mau pergi umroh, usia 70 baru didorong kursi roda. Ya. Belum lagi kalau ternyata pas masuk ke Masjidil Haram kursi rodanya dititip sebentar, pas keluar hilang. Pulang ke hotel jalan kaki setengah mati, dipapah oleh menantu, dipapah oleh anak-anak. Ya. Kemudian kayamu sebelum fakirmu. Jangan ada yang bilang gini, nantilah. Manakala misalnya kapan sedekah, kapan zakatnya, kapan nyumbang 1 sak semen buat masjidnya, katanya nantilah, nanti soalnya masih ada masih anu sih. Sudah ada tabungannya, sudah punya uang puluhan juta. Ditanya kapan umrohnya, dia bilang nantilah kalau nantilah soalnya rumah ini belum selesai sih, soalnya istri minta dibelikan belum. Nggak habis-habis akhirnya, sampai ternyata jatuh usahanya, hilang uangnya, akhirnya nggak juga kunjung ke tanah suci. Ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan waktu luangmu sebelum waktu-waktu yang sempit, dan hidupmu sebelum mati. Wallahu a'lam. Kemudian kata penulis, tak diragukan lagi bahwa sudah seharusnya seseorang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sesuatu yang akan datang setelah mati, yaitu dengan mengerjakan amal-amal soleh dan bertaubat dari semua dosa, karena kematian itu bisa saja datang tiba-tiba. Kematian itu bisa datang tiba-tiba. Makanya tadi di awal saya sempat sebutkan, di hari Rabu pun saya sempat sebutkan, bahwa mungkin teman-teman yang ikut di hari Rabu di bandara, yang rumahnya memang di dekat Balikpapan Timur, mungkin mereka kan nggak setuju kalau kajian sholatul mukmin atau ensiklopedia sholat itu dibagi di 2 tempat. Mungkin sebagiannya kan mengatakan, wah jangan dong, soalnya jauh kalau ke Istiqlal. Di Istiqlal buku yang lain aja.
Ya, kita di Balikpapan Timur ini sudahlah ensiklopedia sholat. Tapi saya bilang, coba teman-teman, antum bayangkan buku kecil saja kita tamat 1,5 tahun. Terus mau menamatkan 3 kitab, maksud saya 1 kitab dengan 3 jilid, kita butuh berapa tahun? Itu pun belum tentu kita masih hidup. Belum tentu masih hidup. Sementara saya dalam berdakwah, saya sangat ingin kalau khususnya di ensiklopedia sholat ini, kitabnya tamat sebelum wafat, rekamannya utuh. Jadi mungkin saya berharap ustadz-ustadz yang lain pun nanti yang muda-muda, setelah mereka lulus dari Madinah, lulus dari STDI, dari Stai Ali, Surabaya, dan universitas lainnya, mereka mau mengajar, mereka buka kitab ensiklopedia sholat, diajarkan, mereka akan membuka kajian saya dulu. Harapannya seperti itu. Jadi saya dapat pahala combo itu. Pahala saya sendiri, ditambah pahala mereka, terus mereka ngajarin lagi. Karena mereka mau mengkajikan, oh biasanya kita mau cari referensi, maka dia dengarkan kajian dulu. Sebagaimana saya pun, di awal-awal dulu mulai dakwah, itu nggak mesti baca kitab terus dipahami sendiri. Saya banyak kumpulin audio-audio, khususnya Al-Ustadz Aris Munandar, Jogja. Saya dengerin dulu. Lalu dulu saya akan buka kitab apa yang sudah ditamatkan oleh Ustadz Aris dulu. Jadi saya dapatin kitab-kitabnya, audionya, saya sudah tamatkan, baru kemudian saya ajarkan dengan menyandarkan pendapat itu banyak ke beliau. Baru kemudian setelah pergi ke Arab Saudi, kemudian mulai bertambah jam terbang, mulai mengerti ya, metodologi mengajar, baru kemudian ada kreasi-kreasi sendiri. Nah, ini yang saya katakan belum tentu 5 tahun lagi hidup, 1 tahun lagi bahkan belum tentu masih hidup. Ya. Ada beberapa 2 minggu yang lalu mungkin ada manajer bank di Balikpapan datang ke kantor. Maksudnya mungkin mau apa ya? Ya menjalin komunikasi bisnis lah. Karena dia lihat di dalam rekening saya yang atas nama saya itu ada uang ratusan juta. Saya dikasih ATM prioritas, dikasih macam-macam, didatengin lagi, ditanyain Ustadz apa keluhannya. Dia nggak tahu kalau ratusan juta itu uang umroh, bukan uang pribadi. Cuman saya tahu, saya bilang gini, saya punya di bank bapak ini mungkin ada 9 rekening. Yang satu uang pribadi, yang satu uang umroh, yang satu uang donasi, yang satu uang MIA, yang satu uang tahsin, yang satu ini. Semuanya saya pilih-pilih. Jadi tidak ada uang saya di rekening-rekening yayasan, tidak ada uang yayasan dititip di rekening saya. Terus kenapa begitu Pak Ustadz? Apa nggak bisa rekeningnya cuma 1, 2 aja? Pak, soalnya kalau saya mati mendadak, uang saya tercampur dengan uang umroh, dengan uang umat, kasihan nanti ahli waris saya. Sibuk mereka memilah-milih yang mana ya yang uangnya kakak, yang mana ya yang uang anak kami yang bisa jadi warisan, yang mana uang umat kalau rekeningnya tercampur. Bagaimana nanti keluarga saya memilah-milih mana yang harta warisan, mana yang uang umat, mana yang uang umroh. Saya punya admin namanya Septian tuh hadir. Kalau ada jamaah umroh yang tiba-tiba saya meninggal, mereka datang ke kantor, sudah ada datanya. Oh Pak Fulan uangnya sekian, Pak Fulan uangnya sekian, di cross check dulu betulkah transfer sekian? Oh betul, uangnya nanti dikembalikan. Di rekening yang mana? Hanya ada 1 rekening. Jadi uang ratusan juta itu uang yang kok bisa juga sama saya masih ratusan juta, karena waktu mau dijalankan ternyata pandemi. Saya nggak mau bayarkan, saya khawatir nanti ternyata akan lama, ada orang mau minta kembali duitnya, kalau sudah disetorkan ke sana nggak bisa balik lagi. Ya, maka saya simpan dulu. Ya. Tapi kita punya data. Jadi kalau nanti mau diambil uangnya, oh Pak Fulan itu sekian puluh juta, ada. Ini Ibu Fulan sekian, ada. Dan hanya ada 1 rekening. Jadi Ibu atau Bapak, saya bilang, saya memang uangnya banyak, tapi dibelah-belah itu Bu, untuk memisahkan mana uang pribadi, mana yang bukan. Supaya kalau saya mati mendadak, akan mudah. Itu Bapak yang branch manajernya bilang gini, luar biasa ya, sebegitunya Bapak memikirkan kematian.
Saya bilang ya memang harus begitu kan. Di sini teman-teman admin di kantor banyak, 1, 2, 3, 4, belakang ada 1 lagi. Teman-teman yang ada di kantor pasti sering dengar saya bilang begini. Coba pikirkan kalau kita mati mendadak, maka misal Mas Ian, editor. Saya sering bilang gini, Mas tolong Mas, videonya dikasih judul yang benar. Sholat ya, sholat 01, sholat 02. Jadi kalau Mas Ian mati mendadak, ada orang yang mau ambil laptop ini, mudah, ndak usah buka-buka lagi. Ini apa ya? Ini apa ya? Ya kan? Nanti juga. Fis, gini Fis. Kalau kita mati mendadak, jadi nanti bisa dilanjutkan. Gini yo, gini Mas, gini Dok. Dan saya sering juga ngomong sama diri saya, lakukan ini supaya kalau kamu muflih mati mendadak, ada orang mau melanjutkan dengan mudah melanjutkannya. Kalau kamu mati mendadak, nanti uangnya juga jelas. Kalau kamu mati mendadak, nanti amanah yang ini gak tercampur dengan hak pribadi. Begitu terus. Ya. Jadi di bagian akhir ini saya sampaikan, kematian itu bisa saja datang tiba-tiba. Maka sudah selayaknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu dengan banyak-banyak beramal soleh, dan sebagai tambahannya dipilah-pilih mana hak antum, mana haknya orang, harus bisa dipisahkan dengan mudah. Jangan sampai hak orang dimakan oleh anak dan istri antum dijadikan warisan dalam keadaan mereka tidak tahu gara-gara diri antum sendiri. Dan jangan sampai juga ada hak antum dibagi-bagikan atau dibayarkan ke tempat yang lain atau diambil oleh orang dalam keadaan juga antum yang tidak memilah-milah mana hak pribadi dan mana yang bukan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan saya berharap teman-teman di pertemuan selanjutnya sudah bisa punya buku. Jadi bisa dengan mudah ikut kajian ini di mana kita membaca, di situ juga teman-teman menyimak bacaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.